Halo, selamat sore sahabat-sahabat Hendry Parmi Blog dimanapun berada. Jumpa lagi pada video saya berikut ini. Sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya jam 18 kurang 15, saya sengaja membuat video di Kebun Pindang Batara untuk mereview atau untuk memperlihatkan kepada sahabat-sahabatku semua perkembangan dari salah satu tanaman tumpang sari saya, yaitu tanaman kelapa yang sudah saya tanam kurang lebih juga hampir sama 1 tahun yang lalu, sahabatku semua. Jadi kita akan melihat sahabat-sahabat bagaimana perkembangan dari pohon-pohon kelapa saya. Jadi kita bisa lihat di sini, kebetulan karena saya sudah jarang ke kebun karena kesibukan kantor. Jadi kita bisa menemukan atau sahabat-sahabat juga bisa melihat bersama bahwa kebun ini kelihatan lebih semak sahabatku, atau rumput-rumputnya kita lihat sudah lebih tinggi lagi atau lebih rimbun sahabat-sahabatku semua. Tetapi nanti lain waktu kesempatan saya akan coba melakukan perawatan lagi mungkin salah satu cara kita akan semprot racun rumput karena kalau kita bersihkan secara manual tanpa alat mesin mungkin agak sedikit lama. Ini sahabat-sahabatku semua tanaman atau bakal-bakal dari pohon kelapa yang saya miliki, sahabatku, yang kebetulan saya tanam di pinggir-pinggir tanah atau di batas-batas tanah, dengan tujuan yang pertama sebagai batas tanah, dan kemudian yang kedua, baik sahabatku, ini juga saya menemukan ini sahabat bahwa ada hama seperti tomcat itu yang saya temukan di Pinang. Ternyata ini juga hama yang menyerang kelapa, sahabatku. Dan ini memang harus segera dilakukan antisipasi penanggulangan, yaitu dengan cara penyemprotan hama penyemprotan insektisida. Karena jikalau dibiarkan dia akan terus berkembang. Baik sahabatku, ini juga salah satu dari beberapa pohon kelapa yang sudah saya tanam, atau bibit kelapa yang sudah saya tanam dan sudah nampak belajar pecah daun ini saya tanam juga di pinggir-pinggir, sahabatku, sengaja dengan tujuan untuk sekaligus pagar sahabat. Semoga beberapa waktu yang akan datang dia akan tumbuh sehat, subur dan besar. Ketika besar nanti kita bisa ikatkan langsung dengan menggunakan kawat. Ini juga sahabatku, ini bagian belakang, sebenarnya ini tanah yang di bagian belakang yang dulu pernah saya buat videonya ketika proses penebasan, sahabatku semua. Jadi ketika kita sudah bersihkan tampilannya seperti yang sekarang yang sahabat-sahabat ini lihat sahabatku semua. Jadi itu adalah beberapa tanaman kelapa yang sudah saya tanam Ini juga baru saya tanam, ini usianya baru berapa bulan, sahabatku. Tapi saya perhatikan sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik Kita bisa lihat juga di situ banyak genjar, sahabatku. Ini juga yang sudah saya tanam. Dari batangnya saya perhatikan ini adalah kelapa coklat sahabat. Kebetulan saya tidak menanam kelapa gading, tapi ini kelapa coklat Dan ini ada bekas-bekas lumpur, itu berarti bisa disimpulkan bahwa ada hewan ternak yang masuk Kalau dia pakai lumpur berarti itu bukan sapi, melainkan itu adalah kerbau, sahabat-sahabatku semua. Karena di tempat itu kebetulan banyak sekali kerbau sahabat. Oke, kita akan terus jalan ke atas untuk melihat beberapa lagi atau melihat tanaman kelapa saya yang lain. Ini seperti ini, sahabat. Itu yang seperti ini sepertinya sama, dia mengalami penyakit. Jadi memang tanaman ini harus kita adakan pemeriksaan atau mengadakan review secara berkala, sahabatku, untuk melihat perkembangan sejauh mana perkembangan dari tanaman-tanaman kelapa yang kita miliki. Nah, seperti ini, sahabat. Ini sudah mulai pecah daun, sahabatku mulai pecah daun. Baik, kita naik lagi ke atas kita akan melihat perkembangan. Demikian juga dengan yang ini, sahabat. Ini ukurannya memang lebih besar daripada yang lain sahabat, dan dia sudah mulai pecah daun.
Kalau dia pecah daun berarti usianya juga sudah lumayan ini sahabat. Jadi mulai dari bibit ya, mulai dari tunas tumbuh sampai sekarang mungkin sudah setahun juga lebih ya sahabat. Oke, kita jalan terus untuk melihat tanaman kelapa saya yang lainnya. Nah ini dia, ini juga seperti itu sahabat. Jadi sebenarnya yang kuning-kuning itu juga sudah belajar pecah daun ya. Jadi yang kuning-kuning seperti ini sebenarnya kita harus melakukan pemotongan atau pemangkasan sahabat. Demikian ini ya, juga pecah daun sahabat. Dan kita bisa lihat di sini ada apa namanya itu tanaman sulur-sulur ya, dan ini bisa mengikat ya. Dan alangkah lebih baiknya tanaman sulur-sulurnya harus kita bersihkan ya sahabatku semua, karena berpengaruh ya, atau nanti dia akan bisa mengikat daun-daunnya sehingga akan menghambat proses apa ya namanya fotosintesis ya, karena terhambat. Nah ini juga sudah pecah daun sahabatku semua ya, sudah pecah daun. Berarti kalau kita bisa lihat dari sini tuh sepanjang pinggir dari tanah ya, sepadan ya, itu saya sengaja tanam pohon kelapa sahabatku. Karena pohon kelapa ini selain ukurannya besar juga bisa menjadi ini ya, menjadi pagar. Ini juga sudah pecah daun. Jadi kalau sahabatku menandai bahwa pohon kelapa itu sudah berusia, nah dia udah pecah daun. Nah seperti ini belum sahabat, karena ini belum berusia. Cuman dia subur ya sahabat. Dan kita lihat di sini ada hama ini sahabat. Ini perlu kita adakan apa namanya penyemprotan anti hama dengan tujuan untuk menanggulangi hama, karena hama ini kalau kita biarkan berbahaya. Sahabatku, ini saya perhatikan ada tanaman unik ini. Saya perhatikan sepertinya mirip apa ya tuh, labu ya sahabat. Kita biarkan aja ya, semoga besok dia bisa tumbuh besar. Ini juga sudah pecah daun sahabatku ya, sudah pecah daun. Dan ini kelapa coklat. Oke, kita lanjutkan kelapa coklat sahabat. Jadi kalau kita perhatikan itu kelapanya ya di pinggir-pinggir batas tanah, sengaja dibuat seperti itu dengan tujuan ya salah satu pagar hidup ya sahabatku ya semua. Ini juga kalau ini ya baru ditanam sahabatku, kita tanam dari tunas kecil sekali sahabat, dan sekarang dia sudah mulai besar. Dan kita lihat ini juga sudah pecah daun sahabatku ya. Jadi kita bisa lihat perkembangan kelapa ini udah pecah daun. Berarti kalau sudah pecah daun kita pastikan bahwa kelapa ini sudah berusia juga ya sahabatku, sudah berusia. Dan rencananya di sini masih ada space kosong ya sahabat, yang belum saya tanam karena ini merupakan bagian batas sahabat. Nanti akan saya coba tanam lagi ya, mungkin pinang mungkin ya. Dan kita lihat ya, ini ada juga kelapa, cuman sepertinya kurang ini ya, kurang subur sahabat. Jadi memang sengaja banyak saya tanam batang kelapa sahabatku, mungkin ada sekitar 40 batang ya, sengaja. Karena kita tahu bahwa kelapa ini bisa dikonsumsi ya sahabatku, dan bisa dijual secara langsung, lain dengan pinang ya. Pinang itu harus diproses dulu. Ini juga sudah pecah daun. Dan ukurannya sekarang sudah kalah sahabatku dengan ukuran dari pinang ya. Pinangnya sudah lebih tinggi sahabatku. Dulu ya awalnya ini kelapa lebih tinggi karena saya tanam ukurannya memang besar. Sekarang dia sudah pecah daun sahabatku semua. Baik ini pinang. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa seperti inilah penampakannya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang sudah lebih tinggi pinangnya dibandingkan dengan kelapanya sahabatku. Awalnya sih pinangnya lebih kecil. Nah, demikian sahabatku semua. Jadi demikian ya sahabatku semua yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan salah satu tanaman yang saya tanam di kebun Bintang Batara saya sebagai tanaman tumpang sari, yaitu tanaman kelapa sahabatku. Ya, di sini juga ada serai ya sahabat. Ini ada serai wangi. Kebetulan ini sudah terlalu banyak juga sahabatku, dan seharusnya ini sudah bisa dipanen ya sahabat, sudah bisa dipanen. Tapi nantilah waktu yang akan datang kita akan coba panen ya hasil dari serai-serai kita tadi, dan kita akan tentunya harus tanam kembali ya. Karena nah ini kita bisa lihat sahabatku ya, sudah banyak sekali ini, sudah banyak sekali. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada ketika saya menanam atau dari bibitnya. Sekarang sudah berkembang biak. Dan kita bisa lihat di sini sahabat, rumputnya juga subur sekali nih. Karena jarang karena belum sempat nih sahabatku untuk membersihkannya ya. Jadi saya punya kerinduan ya, atau punya keinginan ya untuk membeli mesin babat, karena
karena waktu saya saat ini memang sungguh-sungguh sangat sedikit sekali ya untuk merawat kebun ini. Dengan menggunakan mesin babat, saya percaya itu lebih optimal ya, lebih cepat, dan mungkin satu hari di hari Minggu atau di hari Sabtu ketika saya libur bekerja itu bisa saya selesaikan dengan segera dan bisa saya rapikan. Demikian sahabatku semua, sahabat Entry Family Vlog, bisa dilihat ya perkembangan dari perkebunan Pinang Batara saya. Saya mohon doanya untuk perkembangan kedepannya, semoga pinang-pinang ini terus tumbuh subur dan sampai menghasilkan buah, dan itu akan saya terus buat perkembangannya ke depan. Terima kasih sahabatku semua, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.